Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Wartalisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Katekisasi Baptis Dewasa CD. Pertemuan pertama kelas katekisasi Baptis Dewasa akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 September 2021 pukul 18 WIB melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran melalui WA GKI Kelapa Cengkir di nomor 0813 8890 1368. Pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 20 WIB. Pada bulan Agustus 2021 ini membahas mengenai toksik. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Demikian wartalisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharap saudara sekalian dapat turut serta dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2021, dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Makanan dan Minuman Sejati. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saudaraku, minggu ini dengan tema makanan dan minuman sejati, kita diajak untuk merenungkan jati diri Yesus sebagai roti hidup. Bagaimana kita mengimani selama ini dan sudahkah Yesus menjadi bagian yang pokok di dalam kehidupan kita? Nas pembuka Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari saudaraku, saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap kerendahan hati, mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami dapat mengakui dosa dan kesalahan kami. Terkadang di dalam kami beriman, kami menomorduakan, menomorkesekiankan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkadang ada ilah-ilah lain yang hadir dalam diri kami dan kami menyembahnya. Kami tidak menjadikan Engkau sebagai yang terutama Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengakuinya di hadapan-Mu. Biarlah iman kami tetap Engkau jaga. Jauhkanlah dari segala godaan yang ada. Dan biarlah kami mampu melawan Tuhan. Supaya iman kami tidak goyah, tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya. Engkau yang membimbing kami, Roh Kudus. Karena kami percaya Engkau yang terus menyertai setiap perjalanan hidup kami. Bahkan di saat kami menghadapi masa-masa yang sulit, atau bahkan kami berada di puncak kejayaan hidup kami. Jangan biarkan hati kami berpaling daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang mendengar, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan pengampunan bagi kami. Kami rindu untuk terus memperbaiki diri kami Tuhan, untuk berbalik dan kembali mengarahkan hati kami sepenuhnya kepada-Mu. Inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Yeremia 33 ayat yang ke-8 demikian. Aku akan mentahhirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saat ini saudaraku, marilah kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Perbaharuilah diri kami, supaya kami dapat memahami roti hidup yang Kau sediakan bagi kami. Kami rindu untuk memakan menikmatinya Tuhan. Kami rindu dapat menjalin relasi yang begitu intim dan dekat dengan-Mu sampai selama-lamanya. Maka Roh Kudus bimbinglah kami supaya iman kami juga dapat terarah penuh hanya kepada Yesus Kristus Sang Roti Hidup. Dan juga hidup kami dibentuk. Dan biarlah firman ini menjadi firman yang mendarah daging bagi kami, terwujud nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya firman-Mu yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau yang saat ini bersama-sama dengan kami. Bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 hingga yang ke-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar ungkapan dari orang-orang terdekat kita atau celetukan dari orang terdekat kita mengatakan demikian, wah belum makan nih kalau belum makan nasi. Padahal sudah makan makanan-makanan yang lain selain nasi. Entah itu mie, buah, sayur, daging, dan segala macam. Hari itu mungkin sudah makan macam-macam, tapi dia belum makan nasi. Rasanya kayak belum makan. Bukankah ini sangat Indonesia sekali, saudara? Kebiasaan makan kita sangat bergantung dengan yang namanya nasi. Sampai-sampai kalau satu hari itu kita belum makan nasi, itu artinya kita belum makan. Dan fenomena itu banyak kita jumpai, bukan? Orang sudah makan macam-macam, lalu memutuskan diakhiri gong terakhirnya adalah makan nasi. Ya supaya sah, hari itu dia sudah makan. Saya ingat betul waktu kuliah di Jogja, anak kos,
makan nasi dibarengin dengan makan mie instan. Apakah Anda suka melakukannya, makan mie instan dengan nasi? Loh, ini kan sama-sama karbohidrat. Tapi entah itu menjadi kebiasaan atau orang tua kita dulu menyediakan makanan demikian, sehingga kita rasanya suka sekali makan makanan tersebut. Mie dengan nasi itu dimakan bersama-sama. Mungkin hanya orang Indonesia yang makan mie dengan nasi dicampur bersama-sama. Bahkan ada satu produk mie instan yang menyediakan secara cup yang cukup diseduh, itu sudah dicampur dengan nasi, cukup diseduh. Dan waktu berapa menit jadi. Sampai sebegitunya loh. Yang namanya nasi menjadi hubungan yang erat dengan kita. Nasi menjadi yang sangat pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kalau nggak makan nasi, rasanya enggak makan. Yesus sebetulnya pengen relasi kita itu seperti itu. Yesus itu pengen kita sebagai orang Kristen itu menganggap Yesus sebagai yang pokok di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus menggunakan gambaran roti. Karena roti adalah sesuatu yang pokok bagi orang-orang Yahudi. Hanya Yesus meningkatkan kualitasnya menjadi roti hidup, roti yang kekal, roti yang akan memuaskan sampai selama-lamanya. Dan itu yang diharapkan Yesus, supaya orang-orang banyak yang mendengar pengajarannya mau memakan roti hidup itu. Yesus tuh pengen, saudaraku, relasi kita dengan Yesus menjadi yang pokok, menjadi yang mendasar, menjadi yang utama. Apakah kita sudah menempatkan Yesus menjadi yang pokok di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita belum mengimani penuh, kita masih memiliki keraguan, atau mungkin dalam kehidupan iman kita, kita masih suka berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Sama seperti orang Yahudi yang dulu waktu di Perjanjian Lama gampang sekali berpaling kepada ilah-ilah lain. Menyembah Tuhan yang benar, tapi juga menyembah ilah lain. Jangan salah, saudaraku, di zaman sekarang orang Kristen masih ada yang menggunakan klenik-klenik lalu melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan pesugihan. Supaya dagangannya laris. Untuk menangkal bala, Pak. Melakukan ritual penyembahan kepada iblis, setan, kuasa gelap. Padahal setiap minggu ke gereja, berdoa kepada Tuhan. Tapi di hari-hari tertentu, penanggalan-penanggalan Jawa tertentu, melakukan ritual-ritual itu. Dan itu masih ada, saudaraku, sampai zaman sekarang. Apakah demikian kehidupan iman kita? Punya dua muka di depan Tuhan. Dan Tuhan tahu sebetulnya iman kita seperti itu atau tidak. Nah, saudaraku, lalu apa yang lantas bisa menjadi indikator nih? Kalau Yesus itu sudah menjadi yang pokok dalam kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sadari, ya ini beberapa indikator saja. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa punya indikator masing-masing. Misalnya, di saat hari Minggu, kita kebetulan skip ibadah. Tidak bisa hadir karena ada suatu peristiwa misalnya. Ada acara tertentu yang harus dihadiri di jam ibadah. Dan kita merasakan, kok ada yang kurang ya hari ini ya. Kok hari Minggu nggak ke gereja, itu rasanya ada yang hilang, ada yang kurang. Kalau kita rutin misalnya melakukan renungan harian, saudaraku.
Lalu kita jalani hari itu, mungkin bangun kesiangan karena sudah harus buru-buru kerja. Dan kita lupa melakukan renungan pagi yang biasa kita lakukan. Kita akan merasa, loh, kok ada yang kurang ya? Hari ini kok aku belum renungan ternyata. Lalu melakukan renungan di malam harinya. Mungkin di antara kita ada yang punya rumah baru, tempat tinggal yang baru, entah renovasi, entah pindah rumah ke yang tempat yang baru. Ataupun kita punya bisnis, tempat usaha baru. Seringkali saya sebagai pendeta diminta, Pak, saya mau syukuran, mau ibadah, Pak. Ya berdoa nggak apa-apa, Pak. Kita berdoa sama-sama supaya rumah ini dilindungi, dijaga. Memohon pertolongan Tuhan, mengucap syukur, sekaligus meminta pertolongan supaya Tuhan menyertai usaha ini. Menyertakan Tuhan sebelum menjalani atau menempati rumah yang baru, sebelum menjalani bisnis yang baru. Atau bahkan dalam keseharian kita merasa, kok rasanya saya belum berdoa hari ini ya. Bahkan sampai hal yang sederhana itu, kita merasakan kekurangan itu, kok kita belum syukuran, kok kita belum mengadakan doa, renungan bersama dengan keluarga kita, dan kita merasakan kekurangan itu. Barangkali saudaraku, Yesus sudah menjadi yang pokok dalam kehidupan kita. Bukan lagi sekedar KTP tertulis agama Kristen, tetapi Yesus sudah meresap di dalam diri kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan sekedar juga menjadi hal yang rutin atau biasa, tapi sudah mendarah daging, saudaraku. Karena menurut saya kalau hal yang biasa itu adalah hal yang baik, hal yang rutin itu adalah hal yang positif, kenapa tidak? Hal yang baik itu juga bisa berdampak baik juga dalam kehidupan kita. Dan Yesus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita yang pokok juga. Di GKI, saudaraku, kita menghayati apa yang difirmankan hari ini. Bagaimana tubuh dan darah Kristus itu hadir dalam momen perjamuan kudus yang kita rayakan. Dan menariknya adalah, kalau ada ibadah perjamuan kudus, saudaraku, itu kehadirannya itu meningkat drastis dibandingkan minggu-minggu biasa. Bisa 30, mungkin sampai 40% dari yang biasanya minggu-minggu biasa. Kalau ada perjamuan kudus PK, wah, kehadiran jemaat itu lebih banyak, mengalami peningkatan. Ini hal yang baik. Kalau kita lihat bagaimana momen memakan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus menjadi momen yang dirindukan. Memakan tubuh dan meminum darah Kristus berarti mengimani kematian dan karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Dan itu kita rindukan. Bukankah kita merasakan kerinduan perjamuan kudus bersama-sama, on-site di gereja, bertemu saudara-saudara kita, kita makan bersama, kita minum bersama. Tubuh yang dimakan adalah simbol korban penebusan. Berlaku sekali untuk selama-lamanya, dan kita mengingatnya di dalam perjamuan kudus, pengorbanan tubuh Kristus. Begitu juga dengan darah yang tercurah. Itu adalah simbol pentahiran. Menahirkan dosa-dosa kita. Dosa manusia. Kita bersyukur kalau kita memiliki kerinduan yang begitu besar dalam perjamuan kudus. Dan momen perjamuan kudus yang kita ikuti dengan segenap hati dan penghayatan kita akan tubuh dan darah Kristus
menunjukkan bagaimana roti hidup itu sedang kita nikmati. Dan roti hidup itu menjadi yang pokok di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lagi kangen perjamuan kudus, bersyukurlah saudaraku. Karena Yesus menjadi bagian yang pokok dalam kehidupan kita. Saudaraku, pernahkah mendengar kata-kata ini, saudaraku? You are what you eat. Ini satu hal yang menarik yang seringkali juga diucapkan. You are what you eat. Apa kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan makanan yang kualitasnya buruk, udah digoreng berkali-kali ya, bahan-bahan yang digunakan penuh dengan zat kimia, ya itu juga akan merusak tubuh kita, saudaraku. Tubuh kita ini terdiri dari sel-sel yang baik. Namun, sel-sel yang baik ini perlu asupan supaya dapat bertahan dan regenerasi terus, hidup terus. Nah, yang bisa membuat tubuh kita ini makin baik ya makanan yang baik. Makanan yang sumbernya jelas ya. Kita tahu pengolahannya bagaimana dan berasal dari mana dan tidak mengalami campuran macam-macam. Nah, itu baik bagi tubuh kita ya. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi yang masih segar. Daging yang masih segar. Apapun, ayam, sapi, babi, kambing, masih segar. Atau kita olah dan kita tahu bagaimana mengolahnya. Itu menjadi makanan yang baik bagi tubuh kita. Sehingga ya kita akan menjadi orang dengan fisik yang baik. Seorang dokter bernama Revi Nugraha, CEO dari Lesal, dalam sebuah podcast, Viniar Podcast, pada waktu itu saya mendengar, saudaraku, dan dia ditanyai apa sih yang menjadi tips hidup sehat di zaman sekarang. Dia mengatakan, saudaraku, kalau kita makan lebih dari 2 jenis buah dan memakan lebih dari 4 jenis sayuran, maka kebutuhan multivitamin kita sebetulnya sudah terpenuhi. Ini menarik, karena mungkin sebetulnya sederhana. Kalau kita rajin mengkonsumsi buah, sayuran, ya, dan makanan protein yang lain, nah mungkin kita tinggal meningkatkan jenisnya. Semakin banyak jenisnya, berarti semakin baik, meskipun jumlahnya tidak banyak. Mungkin pagi kita makan apel 1, siang kita makan jeruk, sore makan mangga atau buah-buahan yang lain. Dan lauk tiap kita makan punya kandungan sayuran yang bermacam-macam. Ternyata itu memenuhi kebutuhan multivitamin kita. Sehingga kita nggak perlu mengkonsumsi suplemen banyak-banyak. Dan saya rasa di tengah pandemi itu hal yang baik ya. Tidak hanya bergantung kepada vitamin suplemen yang bentuk pil, tapi dari apa yang kita makan itu juga mengandung vitamin yang baik untuk menguatkan tubuh kita, termasuk antibodi kita untuk mengalahkan COVID-19. Nah, apa yang dilakukan oleh para ahli gizi, orang-orang yang bicara soal makanan sehat, supaya apa sih mereka mengungkapkan gagasannya, menegaskan ide-ide mereka supaya hidup orang itu makin lebih baik. Terlebih di zaman sekarang karena kita tuh dibanjiri banyak produk makanan. Makanan yang terbuat dari banyak bahan kimia. Yang kalau kita buka di belakang komposisinya kita baca banyak sekali kandungan kimianya. Dan kalau itu lebih banyak kita makan dibandingkan dengan makanan yang sehat, makanan yang segar, maka bisa saja tubuh kita rusak,
mudah terkena penyakit, kita mengalami kelemahan di dalam tubuh kita. Itu berpengaruh. Itulah kenapa you are what you eat. Dan Yesus, saudaraku, di dalam roti hidup ini bagian yang terakhir dari Yesus menjelaskan mengenai roti hidup di sinagoge Kapernaum pada waktu itu. Yesus itu mau mengubah juga pikiran orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mendengarkan pengajarannya, supaya imannya berubah. Dari mereka pemakan mana menjadi pemakan roti hidup. Dari mereka yang selama ini menikmati warisan dari leluhur-leluhur mereka, bahwa Allah adalah pemberi mana. Yesus mengubah mindset itu, jangan hanya berhenti dari mensyukuri mujizat mana, tapi lebih dari itu, kehadiran Yesus menjadi roti hidup juga harus dinikmati. Perubahan mindset yang coba dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Kita semoga di zaman sekarang juga mengalami perubahan mindset, perubahan pola makan, sehingga tubuh kita dapat lebih terjaga, kesehatan kita lebih baik karena kita sadar betul apa yang kita makan dan kita tahu bahwa yang kita makan itu baik. You are what you eat. Demikian juga kalau kita memakan roti hidup itu, maka harapannya Yesus Kristus yang kita makan, yang kita imani ini juga mendarah daging dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan kalau sudah mendarah daging, tentu harapannya adalah terwujud dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam perbuatan kita. Supaya apa? Supaya Yesus sang roti hidup itu tampak nyata. Di saat orang lain melihat kita, orang lain berkenalan dengan kita, bekerja bersama-sama dengan kita, mereka dapat merasakan Yesus yang ada di dalam diri kita. Dan bisa saja, saudaraku, mereka akan tertarik juga untuk memakan roti hidup. Kita menjadi agen yang menyebarkan roti hidup itu yang sudah kita makan. Dan kita syukuri karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka saya teringat dari NKB 204 yang refnya berbunyi demikian. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Kita nyatakan roti hidup yang sudah ada di dalam diri kita, mendarah daging ini, sang makanan dan minuman sejati ini, biarlah juga dapat dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saat ini kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa bagi keluarga Bapak Hardi Gitono. Berdoa Tuhan, kiranya Engkau pulihkan kesehatan mama dan kedua adik pasca COVID-19 yang dialami. Kami bersyukur hasilnya sudah negatif, dan semua itu karena penyertaan-Mu Tuhan selama ini. Biarlah Engkau kembalikan kesehatannya, fit seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami, orang tua kami, baik yang bersama dengan kami Tuhan ataupun yang ada di kampung halaman kami, ada di daerah Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau jauhkan orang tua kami dari segala sakit penyakit yang ada, termasuk COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus melindungi, menyertai. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap diri kami yang sedang bekerja di ibu kota ini, di Jakarta ini, kami yang tinggal di Jakarta saat ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan, jauhkanlah dari rasa takut yang berlebih, kekhawatiran, dan biarlah roh damai sejahtera dan sukacita dari Kristus saja yang boleh hadir di dalam diri kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kebijakan pemerintah. Kiranya pemerintah dapat mempertimbangkan dengan penuh kematangan di saat memutuskan segala sesuatu. Jangan biarkan keputusan-keputusan itu hanyalah emosi sesaat. Namun biarlah keputusan itu penuh dengan pertimbangan, supaya pandemi ini juga dapat diatasi dengan baik. Kami juga berdoa bagi kondisi ekonomi di tengah-tengah pandemi ini saat ini. Kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang berusaha mencari pekerjaan baru. Kami sadar Tuhan banyak hal tidak mudah di tengah-tengah pandemi ini. Kami yang juga berusaha membayar hutang-hutang kami terhadap pihak manapun. Biarlah kami dapat membayarnya juga dengan cara yang benar, dengan usaha dan keringat kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bisnis usaha yang baru di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah segala ide-ide kreatif dan cara-cara yang lebih efektif dapat kami gunakan Tuhan, supaya usaha yang kami rintis, usaha yang baru ini dapat berjalan dengan yang baik. Begitu juga dengan usaha-usaha yang sudah berjalan saat ini. Tidak mudah terkadang untuk mempertahankan di tengah kondisi ini. Biarlah Engkau terus menyertai kami Tuhan, supaya kami dapat terus berjuang dan melakukan hal yang terbaik di dalam setiap pekerjaan kami. Kami juga berdoa di dalam relasi dengan sesama kami yang bergumul mengenai pasangan hidup. Kami yang juga bergumul Tuhan untuk memiliki buah hati. Dan percaya Tuhan, Engkau yang membukakan pintu. Engkau yang selalu mendengar doa dan pergumulan kami. Kami tidak sendiri karena bersama-sama dengan Engkau, Sang Allah yang hidup. Maka biarlah kami juga dapat berserah penuh kepadamu. Iman kami bersandar kepadamu saja. Dan kami serahkan Tuhan setiap rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan untuk saat ini, di mana Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk semua berkat-Mu kepada kami, berupa rezeki dan berupa uang. Tuhan, kiranya Engkau mau sucikan apa yang kami persembahkan ini sebagai ungkapan syukur kami padamu. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.